terasa 2 jam kita sudah menemani Sobat Ambiar. Belum. Ada siapa lagi sih? Kayak mau terlalu cepet banget. Hari ini yang datang saudara-saudara aku loh. Saudara kamu? Iya. Ada ini kan penolong hidupku. Iya. Ini temenku dari susah. Bener, orang bentak mulu. Masa. Saudara atau teman? Sabar dong. Saudara atau teman? Saudara saya, Pak. Oh, saudara. Wah, kamu semuanya kamu anggap kalau nggak saudara abangku. Tapi ini benar saudara ya? Iya, benar. Saudara kita semua, sahabat kita semua. Senang kemarin baru melahirkan putri Aduh, cantik lucu sekali, banget. memuaskan ya. Lucu. Kabar bahagianya seperti apa di pagi-pagi Ambiar? Ada siapa Marcel? Ini dia Kiki Saputri. Pagi, Kok bisa ada dia? Ya, gimana dong? Cuma dia yang mau standby dapat nasi kotak. Sumpah ini teleponnya jam 9 malam kemarin. Tapi kita Bisa nggak banget. Tapi kita senang kedatangan Kiki ya. Kiki ya Allah selamat udah jadi ibu Alhamdulillah ya. ya. Terima kasih. Ya, pas Terima kita kasih. dengar, oh Kiki dari awal. Dia hamil, melahirkan. Alhamdulillah. Dari gadis kan aku di sini main. Iya benar, dari kamu gadis, kamu main ke sini. Dari putus cinta. Iya. Mami ingat soalnya momennya bareng sama Mami waktu Iya benar. Nasib pernah berhubungan sama manajer ya, Kiki kami ucapkan. Langsung banget ya karyanya. Kiki, satu kalimat yang bisa menggambarkan Kiki dengan berkah yang luar biasa dari Allah dapat putri yang cantik. Out of the box. Beneran keluar dari box ya. Kita kasih lihat yang satu nih. Kebahagiaan Kiki menjadi seorang ibu. Anaknya gemoy banget lucu ya. Ya, alhamdulillah. Dibawa sih. Jangan, kalau mau dibawa kan harus nambah lagi. Bukan. Waktunya. Susunya. Waktunya. Ki, siapa nama panjangnya? Kayesa Nada Hairi. Kayesan Artinya. aja. Kayesa tuh artinya anugerah dari Tuhan. Oh. Nada itu cantik, cerdas, berani. Hairi penuh dengan kebaikan. Nah bapaknya kan juga Hairi. Nah, banyak. Gitu. Panggilannya Siapa yang ngasih Kaya. nama itu? Kayak kita berdua. Kalau kayaknya itu pas lagi hamil aku udah manggil dia Kaya. Karena aku ngerasa pas lagi hamil dia aku tambah kaya. Amin. dan akan semakin kaya. Berapa pajaknya kemarin Ki kalau boleh tahu? Wah, Sel, agak nggak ikhlas ya. Pasti nggak ikhlas dong bayar pajak. Boleh kita ganti topiknya ya? Baru juga satu topik. Ki, Aduh ya Allah. alhamdulillah semua berjalan lancar. Iya. Kemarin dipilih secara sesar. Sesar. Berapa lama kemarin? 2 minggu sesar? Apanya? Sesar Asarnya 2 minggu. Kok lama amat? Lama banget. Makanya, ya silakan. Oh iya, jadi Lu pada serius banget lagi. Kalau Cesar 2 minggu Oh, yang iya, nggak pernah kosong ngasih visi. tahu. iya. Berapa lama? Cepet banget kalau, jadi tuh aku tuh lahiran di 37 week. Week. Harusnya kan kalau normal tuh 40, jadi aku lebih cepet 3 minggu. Karena posisinya waktu itu pertama kayak kelit tali pusar sama apa namanya air ketuban aku udah mulai tipis. Gitu, jadi ya udahlah diputuskan buat sesar aja. Kali tali pusar, dia kali tali kabel waktu Wah itu. iya, ada kekencengan tuh. Gak apa-apa masih kabel daripada Marcel. Iya, Ya, apa? lilit utang. Kok tahu? Kok tahu Mami DP? Baru gue kasih tahu Ki. Oh, lu jangan minjem ke Mami DP. Enggak lah, akan ke lu doang. Ih, bagus pinjem duit ke Mami DP. Suka lupa. Lupa lagi. Kita mau kasih ada satu artikel buat Tatapannya itu loh. Kiki, kisah perjuangan melahirkan Kiki Saputri, potong cincin pernikahan hingga posisi bayi sungsang. Ya Allah. Potong cincin gimana Ki? Kan aku tambah gendut. Jadi waktu nikah itu kan berat badan aku cuma 43 kilo. 43 dulu. 43, kayak ukuran sepatu orang dewasa ya. Iya, ya pasti ya. Pas aku mau melahirkan, itu udah sampai ke 58. Itu yang ke damkar itu Ki. Ke damkar akhirnya. Nah, ini beneran damkar. Serius, ke damkar ke... Kenapa cincin yang dipotong kan bisa tangannya? Jangan tangannya dong. Langsung. Maksudnya tangannya pakai minyak digigit. Iya. Iya, tangannya baru Bisa.
Aku Pakai sabun kalau Udah segala macam. udah mau pakai sabun, nggak bisa. Damkarnya datang atau Kiki datang ke... Jadi aku datang pertama ke toko cincin dulu. Nggak bisa. Toko cincin abis itu Mau tuker tambah. tadinya mau begitu. Tuker tambah tapi ngambil sendiri. Tadinya mau begitu. Ternyata nggak bisa. Si tukang cincinnya pun menyerah. Terus aku kemana dong? Apa aku ke rumah sakit? Katanya dokter pun nggak bisa, ngeri lah nggak alatnya kan. Terus kemana nih? Ke damkar. Aku bilang kok damkar? Yang menyarankan damkar siapa? Si tukang cincin. Berarti sebelum Kiki udah ada yang kayak begitu. Udah ada. Damkar berarti penyelesai semua masalah. Iya. Soalnya aku bilang ini, lah nggak ke polisi, kata bilang gitu. Jangan kan hashtag percuma lapor polisi ini. Jangan gitu dong, kan nggak Iya semuanya. kan ada hashtag lagi rame. Iya. Itu hashtag. Lagi rame waktu itu. Lanjut. Marcel, lu ngapain berdiri? Oh temen lu polisi semua ya. Pergilah ke damkar. Pergilah ke damkar. Nice Akhirnya, banget nih. alhamdulillah tuh pertama juga sama damkarnya coba pakai Sama benang. damkar disemprot doang. Iya bukan. Pakai beladwir. Kan keluar. Nah itu ternyata damkar nggak cuman buat kebakaran doang, sumpah. Pak Karen ketawa apa? Ki, nggak dilas gitu, nggak dipakai. Pertama pakai benang dulu, pakai benang. Nah iya ditarik. Ini ditarik nggak bisa karena udah gendut banget kan. Akhirnya dia punya alatnya memang. Jadi aku sambil ditetesin air supaya nggak panas. Dia ada pemotong besi yang kecil itu. Gitu, jadi enggak. Hanya gimana? Lagi yang kameramen belum dapat Mami ini. Akhirnya dipotong, udah bisa gitu, bisa lepas. Sama damkar. Sama damkar. Dan terus damkar ngomong gini, Bang, ini udah lama bisa kayak gini. Wah kita udah sering banget. Sebenarnya kita nggak ada di SOP, tapi mau Karena nggak banyak yang mau. minta tolong. Iya, terus begini. Dia belajar. Kalau kaki Kiki mau, ke belakang dah sono. Kenapa emang? Ada ular piton, ada apa? Banyak. Ada biawak. Iya, bener Ada demi Allah. biawak. Sampai aku lihat, iya ular segede. Jadi kayak ada orang di sepiteng orang atau di toilet orang tuh minta tolongnya panggil damkar buat ambil ular. Karena rata-rata kalau di setiap damkar belakang itu ada mini zoo. Saya minta tolong sama damkar. Menyelesaikan Ada Alfian. masalah tanpa masalah. Gak kepikiran buat melahirkan di damkar juga saat itu. Kenapa nggak sekalian Pak? Sekalian keluarin. Kalian Pak. Takut banget di besetnya pakai gergaji. Luar biasa damkar kita. Kita mau kasih lihat ya. Ki ini mau kasih lihat komentar netizen nih. Masya Allah, tabarakallah. Hidung Bangir. Bangir banget, alias mancung alami cantiknya. Baca Marcel. Sabar. Sabar. Ya kan, dia dibayar Udah, buat senior kerja ya. duluan baca. Tadi senior duluan baca, kalau kita potong kan kita nggak enak. Masya Allah, tabarakallah, hidung bangir banget alias mancung alami. Cantiknya, semoga besar jadi anak soleha, amin. Amin. Cantik budi pekerti, amin. Amin. Seperti paras wajahnya, Amin. amin. Ya Rabbal Alamin. Benar, ada lagi. Tuh. Lagi. Masya Allah, tabarakallah, ini yang kayak tadi ya, bukan ya? Apa karena dielus Ji Chang Wook jadi cantik banget? Artis Korea. Jadi waktu aku hamil 3 bulan dielus. Masya Allah, cantiknya baby kaya. Kayak boneka hidup, amin. Sehat selalu ya Nah, soleha. Love 3 kali. Ada lagi. Ada lagi, ini love 2 kali ya? Udah. Amin. Reply. Jadi waktu hamil memang pernah dielus. Iya, Siapa aja yang elus? Ji Chang Wook, abis itu tuh Marcel Misha Chandrawinata. Pokoknya cowok-cowok ganteng kecuali Marcel dia ya. Mas. Tapi Marcel anaknya cakep-cakep juga loh. Cakep. Cakep. Oh iya tah? Iya. Ikut bininya soalnya. Kalau aku ikut bapaknya. Emang kita beruntung ya, Ki? Kita beruntung, Sel. Kita kan jelek. Gue cantik. Benar. Cantik dong. Kita kan ciri-ciri orang-orang yang ditolak HRD. Kurang cakep, Cari kurang kerja di tinggi badan. Indonesia soalnya susah ya. Ki, kaya lahir. Pas lahir Ki. Apa udah pikiran Kiki melihat baby kaya saat itu? Waktu pas, jadi tuh itu bener proses cepet banget. Aku salut sama dokter aku sih. Jadi baru mulai kan gak berasa terus Khairi ngajak kita baca Al-Fatihah ya sayang. Aku setengah sadar di biusnya kan. Baru bener-bener baca, baru selesai udah langsung wah kayak gitu. Oh, cepet. Nah itu aku langsung ngantuk abis itu. Oh iya? Iya aku cuma kayak jarinya lengkap nggak jarinya semua kayak gitu sih aku. Cantik banget ibu, alhamdulillah. Udah aku abis itu tidur dah. Oh, karena obat bius itu pengaruh. Merinding gue. Terus baru akhirnya ketemu Kiki sadar berapa jam kemudian sama Kaya? Setelah 3 atau 4 jam ya, aku lupa. Karena proses cuma 2 menit itu. 3-4 jam. Aku merasa pas dijahitnya doang sih, kayak dioblok-oblok ini
paha aku gitu. Boleh nggak pakai kata dioblok-oblok nggak? Kata lain nggak dioblok-oblok? Kata kayak Joshua. Apa Mami? Pas dijahitnya itu loh. Perut Kiki waktu itu kita. dijahit apa dilas? Pager kali ini. Masa dokter bedah pakai kacamata, Pak? Kayaknya waktu itu perut aku ada lilin tuh segini-gini sama lilin. Lu pikir bungkus kacang di warung digituin. Plastik emping. Iya, Anak tuh kan kebanggaan orang tua. benar. Selama ini dinantikan. Kaya, lahir, cantik, Masya Allah ya. Amin, ya Allah. Kita mau kasih lihat yang satu ini. 1 minggu yang lalu, siap-siap ditangkap. Kiki Saputri laporkan warganet yang bully anaknya. Cerita dari Anissa Bahril Wahda. Repot. Nggak usah saya. Iya, Pak. Ini berlebihan nih. Ini berlebihan nih, Ki. Tapi benar. Bullying anak, Ki. Emang yang dibully seperti apa sih anak bayi yang nggak tahu berdasar? Apa yang dibully sih? Jadi Mam waktu kan aku kan kebetulan pas hamil Kaya ini kan abis pilpres banget tuh. Iya. Terus kan banyak gejolak-gejolak kan ada Indonesia darurat waktu itu kan. Iya. Terus maksudnya karena mungkin aku ada di pihak salah satu pilpres pada saat itu gitu. Kemudian banyak orang yang nggak suka, yang nggak sepaham. Udah mulai nyumpahin tuh dari pas aku hamil sebenarnya gitu. Kayak apa dibilang gue sumpahin anaknya mirip Mas Gibran. Maksudnya kan aku panik ya, takut ntar suamiku curiga kan kalau lah kok mirip Gibran gitu. Iya. Benar juga, nggak ada salahnya. Bener itu. Kan omongan orang doang, ngapain lu pikirin juga. Bener itu. Karena kan kita takut jadi Iya. berantem saya sama suami saya. Deg-degan juga, yang deg-degan bukan cuma lu, satu Indonesia. Nah itu masih aku masih kayak ya udahlah masih sebatas biasa aku mah dibully fisik dikatain cebol, bogel, apalah segala macam, kalau buzzer lah segala macam. Aku jadiin candaan aja, lawakan lah, kita iyain aja lah gitu. Kan lu kasih duit dia ngatain lu dulu. Iya gitu. Cuman pas anakku udah lahir, tiba-tiba dia nyumpahin mati. Hah? Apa sih namanya? Itu tuh titik balik aku sampai mendidih banget ya. Aku bisa ini ya, suami aku paling yang sakit hati, tapi apa aku yang biasa mah public figure kita mah wajar lah di itu. Tapi pada saat momen ini anakku lahir, kemudian ada waktu itu lagi rame-rame yang RUU TNI. Oke. Aku lagi asik-asik menyusui, boro-boro lihat sosmed, kita tiap pagi begadang, jadi nggak tahu apa-apa. Cuman lihat sosmed paling buat apa lihat postingan teman-teman, Instastory hiburan aja kan, atau kita posting foto. Kita tiba-tiba ada yang, ya banyak banget lah yang mana suara lo, katanya kayak gitu kan. Gara-gara lu nih, ulah lu nih. Katanya ulah Kiki kayak, emang gue anggota DPR, emang gue apa gitu. Yang itu nggak enak sama anggota DPR sebelah. Iya maksudnya kan. Maksud aku, ya kalau mungkin Nggak tahu DM. apa-apa kena imbasnya. Iya terus maksud aku, kalau mungkin sebatas cuman ngatain aku kayak, mana suara lu apa segala macam, oke lah, tiba, iya. Nah dia bilang gitu. Iya. Gue sumpahin bayi lu mati biar lu bisa bersuara lagi. Tuh. Apa hubungannya Netizen sama? itu terbuat dari apa sih? Gak, ini membuktikan bahwa negara kita masih negara berkembang. Maksudnya ketika pilihan politik berbeda masih dipermasalahkan sampai bawa ke permasalahan personal. Maksudnya apapun pilihan politik ya itu nggak ada hubungannya. Apalagi kalau harus membuli anak-anak. Itu titik terendah pendidikan seseorang termasuk adab ketika harus membuli anak kecil. Jadi kita di sini sekali lagi buat sobat ambiar jangan pernah bullying, kita selalu anti bullying apalagi untuk anak kecil yang tidak berdosa sama sekali. Tapi Ki, kalau kita jadi Kiki, kita sih pasti laporin. Kalau Kiki gimana? Ya akhirnya ini ya aku proses lah. Aku cari orangnya. Sebenarnya aku dengan di proses ini yang penasaran tuh adalah Kita itu diam tuh beneran bukan orang karena atau itu takut komputer loh. aja ya. Ya, dilaporin. Kayaknya Buzzer. setan minder sih lihat dia kayaknya. Dia benci sama aku atas pilihan beda Kalau sama politik. anak kok terserah, kayaknya, tapi betul. anakku nggak salah apa-apa gitu. Ya, proses hukum udah sampai mana Ki? Hah? Proses hukum? Ya pokoknya mah kita lihat aja anteng-anteng. Ya nggak apa-apa, aja tapi lah. kita juga kita mendukung apapun yang dilakukan oleh Kiki, termasuk untuk melaporkan karena ini harus menjadi bukan semoga bisa, tapi harus menjadi pelajaran. Iya, Kalau anak-anak itu tidak salah, apapun yang dilakukan orang tuanya, jangan sampai anaknya Kena menjadi imbas, menjadi korban bullying ya. Ki, mumpung Kiki ada di sini, di sebelah Kiki anggota dewan. Ah ini dia nih, gara-gara dia nih. Jadi gue yang dibully nih. Enggak dong. Orang beda juga kemarin. Kalau yang situ nggak usah lah, dia udah mundur kemarin. Kalau daerah udah nggak usah ya. Denny aja deh, yang Kang Denny aja deh. Ya, kita Ngapain? minta roasting Kang Denny. Aduh. Kiki Saputri. Lakukan. Aku tuh habis melahirkan niatnya mau cuti dari Rosna, mau pengen jadi ibu bahagia aja gitu. Tapi apakah bisa hari ini? Oke deh, gak apa-apa. Pagi-pagi ambiar. Kiki Saputri. Kang Denny silakan duduk. Kiki Saputri. Mohon izin. Siap. Kiki Saputri untuk Denny Cagur. Wow. Denny Cagur. Asik.
Kalau udah mandi, Denny ceger. Mandi. Seger. Dikasih yang seger-seger dulu. Awal-awal Pak, masih awal ini. Masih awal. Habis ini baru cubitan. Iya. Cuman Kang Denny Cagur ini waktu kemarin beliau nyalek gitu ya. Iya. Sampai bawa nama Denny Cagur. Sampai disahkan di pengadilan. Iya. Dan terbukti menang. Sekarang kita jadi tahu ya, ternyata emang bener loh. Ada susuk dalam sebuah nama. Kan Denny Cagur tuh bawa nama doa. Tapi kalau Denny Cagur berhasil, kok Narji enggak ya? Pancelannya ke sana. Iya. Itu kita nggak bisa menanggapi ya. Iya. Cuman kenapa Kang Denny nggak pakai nama aslinya aja? Karena gini kan perjalanan panjang orang taunya gue tuh namanya Denny Cagur. Sayang juga kalau ini tidak dimanfaatkan tanda kutip makanya ikut proses persidangan. Jadi hasil keputusannya nama Denny Cagur dan Denny Wahyudi adalah orang yang sama. Jadi bisa Biar gampang dikenal gitu pas orang baca kan. Bener. Aku pikirnya sempat kayak gini. Atau jangan-jangan kalau pakai nama asli takut orang pada bingung. Kenapa? Denny Wahyudi. Kaget. Orang gitu ya. Denny, wah Yudi. Apa nih jadinya Kaget, gitu? wah. Takutnya gitu kan. Ini Denny apa Yudi gitu ya? Iya gitu. Denny Cagur aja ya. Bener. Tapi langkah politik kali ini sangat tepat. Karena beberapa tahun lalu beliau kan sempat beda warna. Dari partai biru pindah ke partai merah. Tapi itu sih wajar. Karena kan partai merah lebih gede bayarannya. Partai biru kebanyakan, udah kebanyakan. Maksudnya kursi yang merah itu juga lebih mahal kan? Emang warna merah tuh best seller. Iya. Ya. Lanjut. Dan sekarang tuh Kang Denny kan membidangi di Komisi 10, tadi saya udah konfirmasi. Bener. Di bidang pendidikan, olahraga, dan Pariwisata. kebudayaan. Pariwisata. Pariwisata udah enggak? Udah enggak. Udah. Oh maaf. Pendidikan, tapi kan lagi sering banget tuh bahas naturalisasi timnas gitu. Tapi aku kalau lihat berita, kok Kang Denny enggak kesorot, suaranya jarang kedengar. Terlalu fokus kerja atau ketutup Verrel Bramasta? Sekarang gantian. Kang Denny akan memberikan pertanyaan kepada Kiki dalam kursi kegegeran. Silakan. Kita gantian ya, kita gantian. Silakan gantian. Sekarang kamu ngerasain apa yang dirasain orang-orang yang kamu rasain? Ayo silakan. Kiki Saputri. Iya Kang. Siapa artis yang pernah bikin sakit hati Kiki Saputri? Artis yang bikin sakit. Marcel Widianto. Main aman. Jangan dong yang lain. Pakai inisial aja, pakai inisial. Aku sakit hati karena dia waktu dia mau maju jadi apa dah lu kemarin? Wakil wali kota. Dia nggak ada ngomong sama aku. Dia kayak kita kan sahabatan kan. Maksudnya kan dia dibully orang-orang juga. Jadi kayak aku ngerasa kok lu katanya dekat sama gua tapi hal kayak gitu lu nggak cerita. Kayak lupa gitu. Pas kenal sama siapa jadi lupa gitu sama aku gitu. Kamu ngerasain juga kan Kang? Lu cari aman lu. Oke yang kedua. Yang kedua. Orang ini ngerasain. Jika Kiki Saputri harus memilih, pilih siapa? Ayu Ting Ting atau Hesti? Gak suka deh kayak gini-gini belakangnya. Ayu Ting Ting atau Hesti Purwadinata? Gak ada lagi Pilih. pilihan. Harus Di dalam memilih bumi salah satu. Ya. di bumi ini hanya dua orang ini. Oke, aku pilih Ayu Ting Ting karena dia masih sendiri. Testi udah ada suaminya, biar aku pilih Ayu Ting Ting aja. Wah, Hesti lihat nih. Segini doang persahabatan dia ya. Kemarin kan baru dikasih parfum sama Hesti. Sumpah, mamanya juga kalau suruh milih Kiki sama Ayu, dia pasti milihnya Ayu. Kenapa? Karena Ayu masih sendiri, aku udah ada suami. Oke, Harus diselamatkan. Berikutnya, apa benar Kiki Saputri jarang roasting karena pernah dilabrak orang? Pernah ngeluh, pernah dilabrak orang habis ngerosting gitu. Enggak pernah. Masa? Aku masih roasting sampai sekarang masih. Oh, berarti itu Tapi bohong ngambilnya ya? off air aja yang duitnya banyak kan. Dilabrak nggak pernah? Dikirim bola api pernah katanya ya? Dukun dong. Oke next. Berikutnya, berapa bayaran termahal dan termurah Kiki Saputri saat ngerosting? Termurah dulu, termurah. Murah. Berapa digit lah paling ya? paling murah berapa digit? Jangan sekitar ya, langsung. Ya, 2 digit lah. 2 Dua digit digit. itu paling termurah. Termurah. Termahal. Itu 5 tahun lalu tapi ya. 5 tahun yang lalu. Tetap Berat- songong. Dia lagi ngeset harga nih di sini nih. Kalau termahal Gi, Termahal. 3 digit lalu 3 paham lah digit. Sel. Nah kalau yang diambil manajer yang kemarin. Tidak usah
tetap di Goyang Biar Geger.